Jadi bila melakukan pengecatan waterproofing, jangan hanya mengandalkan cat waterproofing saja ya. Sebaiknya untuk dinding yang rusak atau yang retak atau cat yang terkelupas harus diperbaiki dulu. Mengapa kok harus diperbaiki dulu? Supaya hasilnya bisa maksimal. Kalau teman-teman hanya mengandalkan Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendot Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, dalam kesempatan kali ini Mas Rendot akan berbagi tutorial bagaimana cara waterproofing dinding samping ya. Ini opsi kedua ya teman-teman ya. Di video sebelumnya itu kan ada opsi pertama itu kita untuk dindingnya itu bisa menggunakan serat tisu untuk bagian yang retak-retak. Nah ini opsi kedua, kita menggunakan dempul teman-teman ya. Jadi untuk dindingnya kita dempul, nanti hasilnya bisa mulus ya kalau didempul. Kalau menggunakan serat tisu memang agak kelihatan nonjol-nonjol gitu serat tisunya. Nah ini versi menggunakan dempul. Nah seperti ini ya. Jadi untuk langkah pertama untuk prosesnya itu, proses dinding masih mentah seperti ini ya. Contohnya ya teman-teman ya, masih mentah seperti ini kan banyak retakan ya. Ini kalau kita serat tisu itu waduh banyak sekali, repot kayak gitu. Nah langkah pertama itu harus kita amplas dulu dindingnya, dinding yang lama itu loh harus kita amplas dan harus kita kerok bila mana ada cat-cat yang menggelembung kayak gitu. Itu contohnya teman kita yang di atas itu lagi ngampas dan nyosrokin cat-cat yang sudah menggelembung seperti itu. Nah setelah semua sudah diamplasin baru kita roll dulu teman-teman ya, agak encer, kita roll agak encer ya. Jadi penambahannya air itu sekitar 15%. 15% untuk cat waterproofing ini tambahan air 15% atau 10% kayak gitu untuk aplikasi pertama setelah diamplas kayak gitu ya. Nah setelah diamplas baru teman-teman bisa dempul kayak gini. Ini ya, ini bisa kita dempul untuk bagian yang retak-retak. Kalau kita cuma mengandalkan cat waterproofing itu susah untuk nutupnya ya teman-teman. Soalnya untuk retakan itu ada yang kecil, ada yang besar gitu, nggak sama kayak gitu loh. Kalau untuk retakan rambut itu bisa ketutup. Nah ini Mas Alek lagi proses dempul kayak gitu, kita dempul ya. Nah untuk dempulnya teman-teman ya, untuk dempulnya kita menggunakan duluk water seal. Duluk water seal itu khusus untuk dinding luar ya, khusus untuk dinding luar. Rasa ngelirak-ngelirik enek cewek masih. Oh ada cewek tukangnya ngelirak-ngelirik aja kayak gitu ya teman-teman ya prosesnya ya. Kenapa kita dempulnya kok di bagian tengah-tengah waktu pengaplikasian? Nah jadi seperti ini, kalau kita langsung dempul itu dempulnya bagaimana kalau retakan kayak gini teman-teman? Kan sangat banyak sekali, nggak mungkin tuh kalau kita pelamir semua. Maka dari itu kita cat dulu, kita waterproofing dulu. Nah nanti kan ada yang tidak tertutup, kita cat waterproofing, nanti kita pakai dempul seperti ini. Jadi kan ketahuan kalau kita roll dulu. Tapi kalau nggak kita dasarin dulu, itu nggak ketahuan mana yang retak lebar, mana yang retak kecil kayak gitu loh. Soalnya kalau kayak gini, ini hampir kayak retak rambut semua kayak gitu loh. Kalau misalkan kita dempul ya banyak banget tuh, tidak memungkinkan kayak gitu loh. Kalau kita pelamir blok nanti nggak kuat kayak gitu. Nah untuk prosesnya kayak gitu, itu teman yang satu udah naik ke atas, nanti selanjutnya baru kita roll. Nah ini opsi kedua ya teman-teman ya, kayak gitu kita dempul-dempulin. Nah nanti setelah selesai pendempulan dan dempul sudah kering, nggak perlu diamplas teman-teman, nggak perlu diamplas lagi. Usahakan untuk dempulannya itu rapi gitu aja. Soalnya untuk dinding luar kayak gini nggak begitu mulus-mulus, intinya itu nggak bocor kayak gitu loh. Beda sama pengecatan tapak depan kayak gitu. Nah setelah semua itu didempul sudah kering, lanjut nanti kita timpah lagi menggunakan cat waterproofing. Jadi untuk pengaplikasiannya itu 2 kali pengecatan waterproofingnya. Nah kayak gitu. Habis itu finish ya teman-teman ya. Ini opsi kedua. Opsi pertama biasa Mas Rendot menggunakan serat tisu. Nah kalau menggunakan serat tisu kayak gini, nonjol-nonjol gini teman-teman ya. Tuh kan kelihatan itu kalau menggunakan serat tisu. Tapi kalau kita dempul nanti jadinya mulus kayak gini, kayak dinding-dinding sebelah itu. Oke ya, untuk prosesnya seperti ini ya teman-teman ya.
Ini proyek lokasi di Jagakarsa ya teman-teman, Jakarta Selatan yang dekat Ragunan. Dan, oke ya teman-teman, ini di rumah Bapak Agung. Untuk prosesnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman, kita tidak hanya mengandalkan cat waterproofing saja. Untuk bagian dinding-dinding yang rusak, yang retak juga kita perbaiki. Makanya untuk pengerjaannya juga sedikit lama, sedikit rumit kayak gitu loh untuk proses-prosesnya. Kita untuk harga juga bisa menyesuaikan. Kalau misalkan mau harga murah cepet, nah bisa, jadi tidak perlu diperbaiki untuk dinding-dinding yang retak, jadi langsung saja kita roll dari atas sama bawah. Kalau untuk ukuran 80 meter persegi ya, 80 meter persegi ini paling sehari kelar teman-teman, asalkan cuaca nggak hujan. Itu kalau tanpa perbaikan dinding-dinding retak kayak gitu. Tapi kalau kita perbaikin dulu memang untuk proses memang agak lama. Oke ya teman-teman, untuk proses pengecatan waterproofing sistemnya seperti itu. Ini kita untuk cat waterproofing menggunakan cat no drop kode 002 abu tua ya teman-teman ya, warnanya ya, itu yang sering kita pakai kayak gitu. Oke, itu langkah selanjutnya kita roll. Itu yang atas kan udah diamplas tadi, nah kita roll ya, tuh di roll. Embere dok nami mi endang to dok to. Nah itu kan di roll ya teman-teman ya. Nanti kalau udah kering nanti ketahuan mana yang retak, mana yang kita cat waterproofing itu nggak ketutup kayak gitu. Untuk prosesnya itu seperti itu. Jadi step demi step itu harus kita perhitungan, jangan main asal roll main cat gitu aja enggak. Soalnya ini urusannya itu perbaikan bocoran teman-teman, beda sama pengecetan. Kalau hanya pengecetan sih gampang, soalnya ini kita dituntut untuk memperbaiki bocoran. Kalau sehabis kita perbaiki gini, habis kita cat masih bocor ya berarti kita nggak berhasil kan kayak gitu. Beda sama pengecetan. Pengecetan kalau hasilnya udah mulus, warnanya udah mencolok rapi, udah beda sama pengecetan waterproofing, itu beda. Makanya dari segi harga juga berbeda kayak gitu loh. Untuk prosesnya seperti ini. Oke ya guys ya, untuk videonya sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan bila ingin menggunakan jasa Mas Rendot bisa menghubungi di nomor WA yang tertera. Untuk area Jakarta, Surabaya kita selalu ready. Oke, sekian. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.